Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 7? Untuk pertemuan kita pagi ini kita akan belajar tentang materi fikih. Silahkan kalian buka anak-anakku pada halaman 42. Anak-anak silahkan kalian buka pada halaman 42. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat, waktu-waktu sholat. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat, bahwasannya sholat itu ada dua macam, ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Kemudian kita juga sudah belajar tentang syarat sah dan rukun-rukunnya sholat. Ya. Terus untuk saat ini kita akan membahas tentang waktu-waktunya sholat. Ya, anak-anakku sekalian, sudah kita ketahui bersama bahwasannya sholat fardu yang harus kita lakukan dalam satu hari satu malam itu ada 5. Itu mulai dari duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sholat-sholat tersebut yang 5 waktu itu memiliki waktu-waktu tertentu. Jadi ada permulaan. Jadi awal mulainya diperbolehkan melakukan sholat dan ada akhirnya. Jadi misalkan sholat duhur mulai jam berapa sampai jam berapa. Jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku, sebelum kita membahas tentang waktu-waktu sholat, kita akan membahas tentang waktu-waktu yang tidak boleh dilakukan untuk sholat. Jadi ada beberapa waktu yang kita itu dilarang sholat, malah hukumnya haram kalau kita sholat pada waktu-waktu tersebut. Di antaranya adalah yang pertama adalah kita melakukan sholat sesudah sholat subuh sehingga matahari terbit. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang tidak boleh kita lakukan adalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu ya tetap wajib pada waktu-waktu tersebut. Jadi yang pertama adalah kita melakukan sholat setelah sholat subuh. Misalkan kalian setelah sholat subuh mau melakukan sholat sunnah ba'diyah, gak ada. Itu termasuk waktu yang dilarang. Jadi mulai dari setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi di situ tidak boleh melakukan sholat sunnah kecuali kita melakukan sholat yang mendesak, yang sholat punya sebab, seperti sholat qadha, ya kamu mengganti sholat yang tertinggal. Misalkan kemarin kamu tidak melakukan sholat kemudian diganti sekarang, nah itu baru boleh, namanya sholat qadha. Atau sholat jenazah, di situ ada orang mati kemudian kita sholati setelah sholat subuh, itu boleh. Yang tidak boleh adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab. Terus yang kedua adalah ketika matahari terbit, baru pertama kali terbit kamu sholat, itu dilarang. Kenapa? Karena itu untuk menghindari kita itu agar tidak tergolong dengan orang-orang yang menyembah matahari. Nah, seperti itu. Agar kita itu tidak melakukan hal seperti hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah matahari. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari persis ada di atas kita. Jadi persis ada di atas kepala. Nah, di situ tidak boleh juga. Terus kemudian sesudah sholat asar. Nah, setelah sholat asar itu tidak boleh melakukan sholat sunnah. Misalkan kalian mau melakukan sholat sunnah ba'diyah asar, nah di situ tidak boleh ya.
Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah ketika matahari terbenam. Matahari terbenam, kamu melakukan sholat. Nah, itu tidak boleh. Karena itu diharamkan. Kecuali nanti ketika sudah terbenam, terus datang waktu maghrib. Nah, di situ baru boleh melakukan sholat. Jadi ada 5 waktu ini yang tidak boleh dilakukan sholat. Nah, sholat sunnah atau sholat yang tidak punya sebab. Anak-anakku ini harus diperhatikan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang waktu-waktu sholat. Di antaranya adalah sholat duhur. Kapan mulainya sholat duhur? Sholat duhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Jadi matahari ada di atas kita, terus condong ke sebelah barat sedikit. Nah, sehingga kalau kita berdiri di sebelah timur, di sebelah timurnya kita itu ada bayangan. Nah, itu masuk waktu sholat duhur. Jadi kalau pas matahari persis di atas kita itu masih belum masuk. Sudah condong sedikit ke arah barat, itu sudah masuk waktu duhur. Sampai kapan? Sampai kapan waktu duhur itu berakhir? Sampai bayangan ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, seret. Kemudian kita berdiri. Ketika kita berdiri, di situ bayangan antara bayangan kita dengan misalkan panjangnya kita, bayangan suatu benda dengan bendanya itu sama. Nah, maka itu waktu sholat duhur habis. Jadi misalkan kamu naruh botol, kemudian botol itu dilihat bayangannya. Kalau ditidurkan botolnya itu bayangan antara botol dengan bayangan itu sama. Maka itu waktu duhur sudah habis. Nah, ketika sudah bayangan itu lebih sedikit dari bendanya, maka masuklah waktu sholat asar. Nah, itu waktu sholat asar ketika bayangan benda lebih daripada bendanya. Itu masuk sholat asar. Sampai kapan waktu sholat asar? Sampai terbenam matahari. Nah, itu sholat asar ya. Kemudian yang ketiga adalah sholat maghrib. Kapan sih sholat maghrib? Yaitu ketika matahari terbenam sampai mega merah itu hilang. Nah, jadi kalau habis maghrib itu kalian lihat di sebelah barat itu ada mega. Jadi kayak pelangi. Jadi ada warnanya langit itu merah. Ketika warnanya langit yang merah itu hilang, maka masuklah waktu sholat isya. Jadi yang keempat adalah sholat isya. Kapan waktunya? Yaitu setelah hilangnya mega. Syafaq ini adalah mega merah. Hilangnya mega merah sampai nanti waktu fajar. Nah, waktu subuh datang itu waktu isya habis. Jadi paling panjang waktu sholat itu adalah sholat isya. Terus yang terakhir adalah sholat subuh. Kapan sholat subuh? Ketika terbit fajar ya. Terbit fajar, bukan terbit matahari ya. Terbit fajar. Jadi seakan-akan di situ ada kayak sinar di langit itu, ada sinar yang melintang itu kayak bercahaya, itu namanya fajar. Nah, ketika fajar itu sudah mulai keluar, maka di situ masuklah waktu sholat subuh. Sampai kapan waktu sholat subuh? Sampai terbit matahari. Jadi kalau sudah jam 6, sudah terbit matahari, kamu masih melakukan waktu sholat subuh, nah itu sudah habis waktunya ya. Begitu. Terus kemudian bisa dipahami ya anak-anakku. Untuk selanjutnya adalah sholat wajib. Jadi sholat fardu, sholat yang hukumnya wajib itu ada 3 macam. Selain sholat fardu ada 3 macam. Yang pertama adalah sholat fardu, itu wajib dilakukan 5 waktu sehari semalam. Yang kedua adalah sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini wajib hukumnya fardu ain bagi setiap orang Islam, tapi yang laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Terus kemudian adalah sholat nadar, sholat yang dinadarkan. Contohnya, kalau saya naik kelas, saya akan sholat
4 rakaat. Nah, itu namanya sholat nadar. Itu hukumnya wajib. Kalau kamu nggak melakukan, maka dosa. Terus yang terakhir adalah sholat janazah, sholat mayit. Nah, mensolati mayit itu hukumnya wajib. Kalau kamu di antara kalian, di antara kita orang Islam tidak ada yang melakukan sholat janazah, maka ini akan kena dosa semuanya. Ini seperti itu anak-anakku sekalian tentang waktu-waktunya sholat dan waktu-waktu yang terlarang dalam melakukan sholat. Untuk tugasnya hari ini anak-anakku silahkan kalian kerjakan halaman 40 sampai 42 ya. Ini mulai dari halaman 40 sampai 42 kalian kerjakan untuk soalnya, kemudian nanti dikirim ke saya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.